Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dan memberikan informasi di dalam channel ini secara jernih, berimbang, dan arif. Saya sudah bersama dengan Bapak Haji Arsul Sani, SHMSI, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Apa kabar Pak Arsul? Alhamdulillah sehat afiat ya, walaupun agak sedikit lelah Mas Bambang Sadono. Mudah-mudahan panjenengan juga sehat afiat. Ya, ya. Alhamdulillah amin. Ya. Ini memang semua sedang sibuk, terutama Pak Arsul Ya, mempersiapkan pilkada di seluruh tanah. pilkada. Ya. Iya. Nah, ini pertama yang akan saya tanyakan Pak, ini kan pilkada akan berlangsung di dalam situasi pandemi COVID yang kelihatannya belum ada tanda-tanda akan mereda. Nah, Iya. sementara itu ada anggota DPR fraksi P3, Pak Saifullah Tamliha, yang mulai mengusulkan apakah pemerintah tidak perlu mempertimbangkan supaya pilkada ini ditunda. Nah, Iya. ini bagaimana sikap P3, Pak? Apakah itu sikap perorangan atau juga menjadi pemikiran fraksi? Monggo, Pak. Iya. Sejauh ini memang P3 sebagai partai ataupun sebagai fraksi di DPR RI, kami memang belum mengambil keputusan tentang atau mengambil sikap tentang apa yang seharusnya akan kita sampaikan kepada pemerintah dan penyelenggara pilkada, KPU, dan juga pengawasnya, Bawaslu, ya, terkait dengan pelaksanaan pilkada. Nah, karena itu apa yang disampaikan oleh rekan saya, Pak Saifullah Tamliha, itu baru merupakan suara perorangan. Dan di P3 memang tidak dilarang, silahkan masing-masing menyuarakan, tentu berdasarkan masukan aspirasi yang diterima terutama dari para konstituennya. Sebetulnya kalau kita bicara soal kemungkinan pilkada ditunda, itu pintunya sebetulnya ada, Mas Bambang Sadono, ya. Di Perpu pilkada yang kemudian disahkan menjadi undang-undang, itu kan memang dikatakan bahwa pilkada akan dilaksanakan secara serentak tanggal 9 Desember, namun jika keadaannya tidak memungkinkan, norma berikutnya itu kan memang memungkinkan untuk ditunda. Nah, ini memang saya kira kalau rekan saya Pak Saifullah Tamliha dan beberapa pihak, termasuk beberapa elemen masyarakat sipil seperti Perludem ya misalnya, itu juga menyuarakan kemungkinan penundaan pilkada, saya kira itu memang sesuatu yang harus dipertimbangkan juga secara serius, ya, baik oleh pemerintah maupun oleh penyelenggaranya, KPU dalam hal ini. Nah, kenapa demikian? Karena memang tidak bisa kita pungkiri laju keterpaparan COVID-19 ini kan makin tinggi. Jadi ada concern, ada kekhawatiran kita semua. Tapi sementara ini kami berpikir agar kalaupun ada penundaan, barangkali ya tidak semuanya ditunda. Kalau saya pribadi lebih berpendapat, maka apa yang disebut sebagai pilkada serentak itu tidak usah dipaksakan serentak seluruhnya 270 pilkada itu dilakukan bersama-sama. Barangkali nanti bisa dipetakan, Mas Bambang Sadono, ya, misalnya daerah-daerah yang zona merah, ya, sekian hari sebelum pilkada, ya harus diputuskan untuk ditunda. Jadi tetap pendekatannya pendekatan protokol kesehatan, ukuran-ukuran kesehatan. Saya kira sementara pemikiran kami seperti itu, karena tentu sebagai partai, kami kan juga tidak pinter semuanya, tidak tahu semuanya, harus juga mendengar dari para ahli kesehatan masyarakat, juga dari para ahli kepemiluan juga, ya, konsekuensi kalau ini serentak yang tidak semuanya serentak, seperti apa? Gitu. Ya. Kalau melihat fakta di lapangan, Pak, ini kan semua persiapan sudah
apa ya, sudah hampir 100% lah. Ini pendaftaran calon sudah dimulai dan persiapan semua. Tapi juga di sisi yang lain bahwa yang terpapar COVID ini kan juga ada KPU-nya, ada pengawasnya, ada juga pesertanya. Bahkan di Jawa Tengah itu ada peserta yang nggak boleh ikut mendaftar karena terkena juga. Nah, kalau melihat situasi semacam itu, kelihatannya kemungkinan penundaan walaupun sebagian itu kemungkinannya cukup besar atau enggak, Pak? Ya, tentu kami ini, karena kan kalaupun ada penundaan ini kan harus disepakati ya, disepakati bersama oleh pemerintah, penyelenggara pilkada, KPU dalam hal ini, serta lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan seperti Bawaslu ya, dan juga DPR dalam hal ini yang diwakili oleh Komisi 2. Tetapi sekali lagi kalau melihat ya, dari apa yang disampaikan oleh KPU bahwa pasangan calon saja yang ternyata gitu ya. Nah, maka memang opsi itu memang harus kita pertimbangkan, hemat saya, dengan serius juga ya. Tetapi sekali lagi model penundaan seperti apa itulah yang perlu diskusi, perlu kehati-hatian. Dan saya kira memang harus melibatkan juga ahli kesehatan masyarakat, ahli pandemi, begitu ya. Dan ini menurut saya juga inline ya dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa yang namanya kesehatan ya itu harus lebih diutamakan. Bahkan dibandingkan dengan restart ekonomi, itu kan yang disampaikan Pak Jokowi beberapa hari lalu. Ya. Itu juga Pak, membuat di dalam pelaksanaan itu kayak terkesan canggung gitu ya. Jadi beberapa kandidat terutama yang petahana yang masih menjabat itu kemarin kan diperingatkan oleh Mendagri karena daftar itu juga membawa banyak orang. Jadi situasinya itu tidak bisa loss gitu kan kata orang itu untuk beramai-ramai berpilkada ini ya. Iya, memang kan pilkada itu kan salah satu bentuk ajang demokrasi yang selama ini dalam keadaan normal itu memang dalam tanda kutip paling tidak ya, itu kan dinikmati oleh masyarakat. Ini kesempatan untuk mengekspresikan tentang hak-hak politik masyarakat. Tapi dengan pandemi ini kan memang semuanya harus berubah ya. Nah, kalau saya ingin melihat tentu ini masih ada waktu ya, kurang lebih 3 bulanan. Nah, kita lihat saja, barangkali pada tahap ini kita sepakati ya, ditunda atau tidak ditunda itu dengan parameter apa. Dan kemudian keputusannya baru kita ambil ya kira-kira sebulan ke depan lah kira-kira. Ya. Jadi kan tidak bisa kita belum menyepakati parameter, ukuran-ukuran untuk menyatakan ini perlu ditunda atau tidak, kemudian kita langsung ditunda. Itu seperti ngerem mendadak nanti. Ya. Itu. Ya, baik Pak Arsul. Ini baru mulai tahap pendaftaran calon. Situasi banyak masalah ya, banyak pelanggaran dan sebagainya. Nanti kira-kira kalau sudah pelaksanaan kampanye itu seperti apa kira-kira Pak Arsul? Kalau menurut saya ya dengan sekali lagi kecenderungan kurva COVID ini masih menaik terus ya, menurut saya harus ditegaskan saja tidak boleh ada kampanye dengan orang berkumpul lebih dari sekian orang. Tentu dikaitkan dengan tempatnya, ya itu harus tegas. Dan kemudian kalau itu dilanggar, ya harus jelas sanksinya, ya termasuk sampai tahap tertentu sanksinya harus diskualifikasi, ya yang bersangkutan. Nah, tapi ini kan harus semuanya dibuat aturan secara positif, artinya tertulis dengan detail, dengan jelas, begitu ya, sehingga kalaupun katakanlah otoritas, apakah itu Kementerian Dalam Negeri, ya, kemudian KPU, atau bahkan elemen masyarakat itu punya ukuran-ukuran yang jelas seperti apa. Nah,
yang berikut ya, kalau saya lebih prefer bahwa ya cuma ini kan memang problemnya, misalnya kita mau mengembangkan model kampanye secara virtual, itu kan harus diakui belum semua wilayah NKRI ini memiliki atau menikmati fasilitas internet seperti kita yang misalnya ada di Pulau Jawa ini, Mas Bambang Sadono. Wong yang di Pulau Jawa aja masih kadang-kadang suka biar pet juga kok, gitu kan? Padahal katanya udah 4G katanya. Itu. Jadi kalau situasinya seperti ini pasti akan mempengaruhi tingkat partisipasi atau kepesertaan pemilu, Pak ya. Saya memperkirakan seperti itu, dan pada akhirnya kan akan mempengaruhi juga kualitas pilkada itu sendiri, kualitas, dengan demikian juga kualitas demokrasi kita itu sendiri di dalam pembentukan pemerintahan di daerah, ya. Artinya akan makin banyak yang memilih untuk tidak mengikuti pilkada gitu, Pak. Ya, maksudnya penundaan itu tadi agak terputus-putus, Mas Bambang. Ya, saya kira artinya untuk ditunda pelaksanaannya. Jadi supaya situasi lebih normal gitu ya. Lebih normal lah, ya. Kita kan memang belum ada pada level seperti Korea Selatan yang bisa menyelenggarakan pemilu gitu ya di tengah-tengah pandemi ya. Karena memang tingkat kedisiplinan masyarakat kita kan masih jauh berbeda juga. Tingkat kesadaran juga bagaimana melihat kontestasi, apakah pileg, apakah pilkada, itu kan juga berbeda juga. Nah, jadi jangan juga kemudian ada yang mengatakan Korea Selatan aja bisa. Ya memang Korea Selatan bisa karena berbeda dengan kita. Itu. Ya, Pak Arsul, sekarang pindah ke P3 sendiri. Bagaimana persiapan P3 sendiri menghadapi pilkada ini sebenarnya? Ya kan, dari 270 pilkada serentak, di mana ada 9 pilgub, kemudian ada berapa ya kalau tidak salah 37 pilwalkot dan sisanya itu pilbub ya. P3 itu karena memang punya kursi ya, mengusung pasangan calon di sekitar 180-an daerah ya. Sisanya yang tidak punya kursi kami ya mendukung saja ya. Seperti di Solo lah misalnya, kami mendukung Gibran begitu ya. Gitu. Nah, tentu kan ada dua, bisa dibedakan kalau dari sisi partai itu. Kalau di mana yang kami usung itu ada kader partainya, maka partai lebih all out lah, ya. Tetapi kalau yang kami usung itu bukan kader partai, kan memang berbeda juga. Apalagi kalau itu kader partai lain, biasanya ya itu menjadi gawenya partai yang kadernya itu maju. Kami dari belakang lah, lebih tuturi lah gitu ya. Kalau ini kader partai, dan alhamdulillah kalau dari sisi peningkatan saya belum hitung persis ya, tapi paling tidak dari 180-an itu ada paling tidak sepertiga di mana salah satu pasangan calon itu adalah kader partai, orang yang ber-KTA P3 lah begitu ya. Nah, itu ya kami memang mendorong habis-habisan, dan kalau saya lihat, saya monitor dari laporan harian teman-teman sejak pendaftaran yang dimulai di minggu yang lalu itu ya, itu semangat itu memang luar biasa. Dan bagi P3 pilkada ini, karena ini nanti sampai pileg 2024 tidak ada lagi, ini kami manfaatkan betul untuk konsolidasi kepartean, Mas Bambang Sadono. Itu kalau dari calon yang ada, yang petahananya dari P3 kira-kira berapa, Pak? Saya terus terang nggak ngitung persis, tapi sekitar antara 5
15 sampai 20-an. Ya. Karena yang banyak itu justru di Papua. Kami itu punya banyak petahana di Papua. Itu loh. Itu anehnya. Dan sebagian dari mereka tentu saudara-saudara kita yang non-muslim ya. Mas Bambang Satono tambah bingung lagi. Iya, itu. Jadi justru P3 punya calon-calon yang bukan muslim di Papua, Pak ya? Loh, banyak. Kami itu 2014 di Kabupaten Paniai itu punya 5 kursi sama dengan Golkar waktu itu. Tapi kami karena suaranya lebih banyak jadi ketua DPRD. Itu kami pemenang pemilu di sana, ya. Punya 5 kursi dan dari 5 kursi itu yang Muslim cuma 1 kalau tidak salah, ya. Di setiap provinsi memiliki 75% kepengurusan kabupaten kota. Setiap kabupaten kota memiliki kepengurusan di 50% kecamatan. Kemudian belum 1/1000 keanggotaan. Lah kalau di Papua itu katakanlah penduduknya 100.000, mencari 100 orang saja kan susah. Apalagi mencari 100 orang yang beragama Islam kan nggak gampang juga gitu kan. Nah jadi kami harus terbuka juga di daerah di 5 provinsi itu. Pak Arsul, saya ini mau tanya, ini ada fenomena bahwa calon tunggal itu makin lama sekarang makin banyak untuk pilkada kali ini. Itu kenapa, ya. Pak? Ya, yang jelas itu mendegradasi demokrasi kita, Mas Bambang Satono ya. Nah ini makin banyak menurut saya karena ada beberapa daerah yang saya kira pragmatismenya overdosis. Ya. Pragmatismenya itu begini, ada calon yang karena memandang bahwa pilkada itu kalau lewat kotak kosong itu kosnya lebih murah, gitu ya. Maka semua partai diborong. Nah, semua partai diborong, ya borong partai kan juga ya kita nggak usah malu-malu lah, itu perlu kos juga kan, itu. Nah, jadi itulah yang kemudian dilakukan. Ini menurut saya tidak sehat karena itu di beberapa daerah, Mas Bambang Sadono, ya, ketika kami tidak mau, contoh di Kabupaten Teluk Bintuni, ya, itu hampir semua partai sudah diborong. Tinggal P3 yang punya 2 kursi dan Perindo yang punya 3 kursi. Kami bertahan supaya tidak terjadi calon tunggal di sana. Kemudian di Sungai Penuh, tadinya sudah tidak ada peluang. Kami yang terakhir. Ya kalau sudah tidak bisa mengusung, partai itu cenderung mengatakan, ya kita tetap harus ikut walaupun lawannya kotak kosong. Nah, tapi kemudian ada beberapa partai sepakat ini nggak sehat. Kalau ini kalau lawannya kotak kosong, ya kami ubah, gitu loh. Dengan beberapa partai yang lain, kami keluar dari koalisi yang sudah ada dan kemudian kami dengan 2 partai yang lainnya kami berikan imbangan di injury time, gitu loh. Di beberapa daerah kami seperti itu supaya ada keseimbangan lah, ya, ada demokrasi yang lebih baik lah di daerah itu. Ya, jadi kalau begitu bahwa calon tunggal itu tidak sehat gitu Pak ya kira-kira? Kalau buat saya seperti itu. Menurut saya ke depan pembentuk undang-undang itu harus memikirkan gitu. Kalau terjadi calon tunggal itu kemudian sekarang memang sudah ada ketentuannya. Kalau ada calon tunggal kan kemudian ada perpanjangan pendaftaran, ada sosialisasi dan kemudian diberikan waktu untuk pendaftaran. Tapi ke depan menurut saya ditegaskan saja, jangan cuma waktu itu. Jadi supaya termungkinkan bahwa pilkada itu ya setidaknya harus diikuti oleh 2 pasangan calon. Jangan lawan kotak kosong. Lawan kotak kosong kalah lagi seperti di Makassar yang pernah terjadi. Kan malu juga sebenarnya kita. Ya.
Ya. Pak Arsul, itu ada yang berpendapat katanya penyebabnya itu karena apa ya? Threshold untuk pilkada itu 20% itu dianggap terlalu tinggi. Apa nggak bisa Ya, diperbaiki misalnya? saya setuju. Threshold ini semuanya mestinya diturunkan. Demokrasi kita demokrasi langsung. Jangan terlalu malu-malu atau jangan masih punya pikiran untuk tetap apa ya hanya membentuk oligarki lah, oligarki partai politik, oligarki kata kekuatan politik. Saya kira saya setuju Mas Bambang Satono kalau itu diturunkan. Tadi Pak Arsul mengatakan bahwa kenapa banyak calon atau kandidat yang memilih lawan kotak kosong karena biayanya lebih murah. Padahal di Ya, tadi juga kata Pak Arsul memborong partai itu juga butuh biaya. Maksudnya ya. gimana? Saya kira beginilah ya. Eh, apa bahwa yang namanya praktek mahar politik itu masih ada. Kami terus terang di P3 itu pada level DPP sudah menegaskan, dan ini ada di dalam Juklak, tidak ada mahar politik. Yang kami harapkan dari pasangan calon yang diusung oleh P3 itu menyampaikan katakanlah secara lebih transparan tentang rencana pemenangan, termasuk biaya, ya. Dan kemudian porsi kegiatan aktivitas pemenangan apa yang hendak diberikan ke P3. Itu seperti itu, ya. Tetapi ini baru pertama kali di Pilkada 2020 ini DPP P3 dalam juklaknya menegaskan tidak ada mahar, ya. Tetapi kan karena ini pengalaman pertama kami, saya tidak tahu juga di bawah. Apalagi kemudian kami balik Mas Bambang Satono bahwa prosesnya itu bottom up. Jadi seperti misalnya Pilbub mendaftar itu, ya itu di tingkat DPC, di tingkat kepengurusan kabupaten atau kota, ya. Nah kemudian mereka tetapi punya kewajiban untuk menyampaikan kepada kami minimal 2 atau yang kami minta 3 ya pasangan calon. Nanti kami yang memutuskan. Nah ini salah satu upaya supaya kalau ada katakanlah main mata di bawah mendesak-mendesakkan kita nggak terikat, dan ada beberapa daerah ya yang kami tengarai gitu ya ini ada apa keluar dari kebijakan Juklak Pilkada P3 ya itu kan tidak kami pilih ya tidak kami pilih, akhirnya kami pilih yang lain pada level DPP, pada level Dispilkada DPP, dan itu terjadi itu. Nah maka di samping keharusan untuk menghadirkan lebih dari 2 pasangan calon, kami juga minta beri masukan atau bukti lah, misalnya tingkat akseptabilitas dan elektabilitas, ya. Kemudian juga dukungan tokoh-tokoh kiai, ulama, tokoh masyarakat di daerah itu. Nah ini yang menjadi pertimbangan-pertimbangan kami. Tetapi sekali lagi saya juga tidak boleh merasa sok suci bahwa praktek itu masih ada atau tidak di jajaran partai, di jajaran P3, yaitu satu proses yang kami juga ke depan harus perbaiki. Yang jelas pada level DPP juklaknya jelas untuk Pilkada 2020 tidak boleh ada mahar politik, dan karena itu kami kadang-kadang rekomnya berbeda dengan yang dipreferensikan oleh jajaran di bawah kami. Pak Arsul, sebenarnya kan soal mahar itu sudah dilarang di undang-undang. Iya. Kalau prakteknya masih ada. Loh, kalau kita lihat kan ada video yang viral itu. Ya. Sebuah partai, saya tidak usah sebut namanya, ketika menerima uang dan kemudian ada candid kameranya, dan itu saya kira lagi jadi viral itu di media sosial saya lihat. Ya, untuk sebuah pilkada di Papua. Ya. Itu. Ya. Artinya secara praktek masih ada, Mas Bambang Sadono. Artinya pengamanan melalui undang-undang itu tidak cukup gitu. Belum cukup. Nah, biasanya kita itu
tidak cukuplah kalau dengan undang-undang, harus ada katakanlah sanksi yang diterapkan gitu. Itu untuk membuat paling tidak kalaupun tidak hilang itu menjadi jauh berkurang seperti itu. Ya. Saya juga pernah bertanya kepada Bawaslu. Bawaslu sendiri Iya, merasa tidak punya otoritas untuk mengawasi itu katanya. betul, karena kewenangan Bawaslu itu untuk mengawasi. Kalau kita lihat dari undang-undang yang ada, itu kalau sudah resmi menjadi pasangan calon, sudah ditetapkan, ya itu. Nah, mestinya memang nanti kalau ini undang-undang partai politik direvisi, ya memang harus ada Bawaslu-nya partai politik. Kalau Bawaslu Pilkada, Bawaslu Pemilu itu kan lebih ke Bawaslu yang terkait dengan orangnya ketimbang kepada partainya. Ke depan memang perlu dipikirkan, dan saya kira dalam kerangka perubahan sistemik ya pada partai politik, kan kalau kita lihat dari hasil kajian KPK dan juga LIPI, itu kan ada dua solusi. Pertama terkait dengan undang-undang pemilu, dan kemudian terkait juga dengan undang-undang partai politik. Dan itu kan muaranya juga akhirnya pada pendanaan partai politik, Mas Bambang Sadono. Nah, KPK mengusulkan peningkatan pendanaan partai politik, tetapi juga disertai juga dengan penerapan good governance-nya dari aspek transparansi dan akuntabilitas. Ya, Pak Arsul, tadi kan disampaikan bahwa P3 pertama kali menyatakan tegas tidak ada mahar. Kemudian Iya, sebelumnya juga pernah ada partai, kalau nggak salah Partai Nasdem menyatakan tanpa. iya. Tapi juga ada yang mengeluh, kalau itu tidak dilakukan semua, itu Iya. sah, karena kan melihat komunitas partai-partai tidak bisa seperti itu semua, jadi tetap saling mempengaruhi gitu. Gimana Pak Arsul? Saya setuju, Mas. Itu kan kami terima juga di internal P3. Ketika kami keluarkan juklak, ya pilkada, itu berarti sekitar 8 bulan yang lalu, ya itu kami malah diprotes juga sejumlah jajaran partai. Apa yang kami tetapkan itu dianggap tidak umum. Kan maunya teman-teman ini yang umum-umum saja loh. Yeah. Karena yang tidak terima mahar itu yang khusus. Gitu loh. Nah, tetapi kan kami kan harus mencoba sesuatu yang baru juga ya. Artinya dalam perjalanan partai selama ini dengan katakanlah segala kekurangannya mendapatkan pendanaan duit dari itu, kalau dalam bahasa agamanya berkahi apa enggak sih? Ya. Itu loh. Kalau kita mencoba sesuatu yang lain, ya tidak ada yang menjamin bahwa katakanlah misalnya P3 itu juga akan lebih baik. Tetapi kan masa sih kita tidak berikhtiar untuk mencapai yang lebih baik itu dengan cara-cara yang lebih baik pula, lebih bermartabat pula. Nah ini kami harus akui, di internal kami juga tidak mudah untuk menerima hal yang baru itu. Baik Pak Arsul, sedikit tentang P3. Apakah semua proses pencalonan di pilkada untuk P3 sudah selesai semua ini, Pak? Ada 1-2 yang belum selesai. Kan tadi saya sampaikan, Mas Bambang Sadono. Ternyata ada dukungan yang kami berikan menyebabkan di daerah itu terjadi calon tunggal karena semuanya terborong. Nah, kami kemudian terus terang berpikir ini lebih bagus kita cabutlah dukungan itu, asal ada komitmen dari partai lain untuk bisa menciptakan satu paslon lagi, itu kita lakukan. Kalau nggak salah di 2-3 daerah kita lakukan, ya. Nah, jadi ya ini menyebabkan belum selesai, karena kan untuk itu kan pendaftaran tahap pertama kan sudah lewat ini. Sekarang sosialisasi, Senin depan mungkin KPU melakukan pendaftaran lagi untuk daerah-daerah yang baru paslon tunggal itu.
Itu termasuk yang di Wonosobo, Pak Arsul. Nah, di Wonosobo ini kasusnya sampai sore ini, Mas Bambang Sadono, masih antik. Ya, kami memang gariskan dari awal P3 tidak ikut koalisi besar. Mereka nyebutnya kan koalisi besar. Itu tadi dalam rangka menjaga itu tadi pilkada kita dari calon tunggal itu tadi. Alhamdulillah kami dengan teman-teman DPP Gerindra sepakat itu. Kita cobalah sebagai bentuk tanggung jawab sosial kita. Tetapi kemudian ada masalah sampai dengan sore ini pada paslonnya ini. Itu loh. Ya. Paslonnya Pak Bupati petahana ini ada dua yang sama-sama pengen jadi cawagup. Nah ini yang belum selesai, mudah-mudahan bisa kami selesaikan sehingga tujuan untuk menghadirkan dua paslon, tidak paslon tunggal di Wonosobo itu bisa tercapai. Meskipun godaan dan iming-imingnya terutama kepada sekjen partai ini berat juga ini Mas Bambang Sadono. Ya. Kalau Pemalang sudah selesai Pak ya, Pemalang? Sudah selesai Pemalang. Ada 3 pasangan calon saya lihat. Pemalang, dapil saya kan ada 3 pilkada ya, Kota Pekalongan sudah. Nah, Kota Pekalongan juga demikian. Ya. Tadinya ini pasangannya yang pertama komunikasi dengan P3 juga, ini temannya Mas Bambang Sadono ini. Ya, ya. Nah, tapi karena arahnya itu mau calon tunggal, P3 mengatakan kami tidak ikut dulu lah, nanti dulu. Nah, ternyata belakangan teman-teman PDI Perjuangan kemudian ngajak P3 untuk koalisi, menghadirkan paslon yang satunya lagi. Alhamdulillah diikuti oleh PAN dan Hanura. Jadilah kemudian 2 pasang calon, ya. Itu seperti itu. Kalau Kabupaten Pekalongan memang akan hadir 2 pasang calon setidaknya tadi. Ya. Kalau yang tingkat gubernur seperti apa Pak? Nah, tingkat gubernur rata-rata memang tidak ada masalah kecuali kalau P3 di Sulteng kami terpaksa alihkan. Ya. Satu lagi di Jambi. Kenapa kami alihkan? Karena ternyata ada partai yang kemudian di tengah jalan belok sehingga kursi paslon yang kita usung itu menjadi nggak cukup. Itu di Sulawesi Tengah dan di Jambi. Ya. Tetapi kami karena memutuskan dengan hati-hati, tidak itu kami selalu menjadi yang terakhir ya. Kalau sudah tidak cukup, bagaimana lagi? Kita tanyalah, teman-teman ini mau ikut berpartisipasi pilkada atau tidak? Nah, kalau di Sulteng nggak jadi masalah karena masih ada lebih dari 1 pasangan calon. Demikian juga di Jambi saya kira. Jadi itu tidak mengurangi kemudian juga makna demokrasi kita, gitu loh. Itu yang tidak jadi nyalon yang artis itu Pak ya di Sulteng ya Pak? Iya, Pasa Ungu itu ya calon wakil gubernurnya ya itu. Kalau yang petahana P3 di mana Pak? Kalsel itu bukan ya? Kalsel tidak. Kalsel kami mendukung Profesor Denny Indrayana ya bersama dengan Gerindra dan Demokrat. Nah itu juga tadinya ada arah untuk sepertinya 1 pasangan calon, tetapi sekali lagi P3 lebih memilih untuk itu tadi menjaga kualitas demokrasi pilkada kita lah. Baik Pak Arsul, terima kasih informasinya. Mungkin masih ada harapan-harapan dan saran-saran supaya pilkada jalan dengan bagus. Silakan Pak Arsul. Iya, terima kasih Mas Bambang Sadono. Tentu yang pertama kami berharap bahwa terlepas P3 itu mengusung siapa, kita ingin pilkada kita itu bermartabat dan beradab, Mas Bambang Sadono. Ya. Pilkada itu bukan soal hidup mati. Jadi ini kita sikapi saja sebagai sebuah kontestasi yang biasa. Ya. Itu yang tentu kami harapkan ya sebagai partai politik. Karena itu P3 menyampaikan kepada seluruh jajaran agar di dalam melakukan kerja-kerja pemenangan
itu tetap mengedepankan itu tadi toleransi, persahabatan meskipun dengan lawan kontestasi, dan juga kepatuhan kepada aturan termasuk protokol kesehatan. Baik, terima kasih sekali Pak Arsul, Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan. Mudah-mudahan pilkada ini bisa berjalan dengan baik, walaupun tadi juga ada usulan kemungkinan kalau memang terpaksa mungkin ada penundaan sebagian, mungkin tidak seluruhnya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan lancar semua, sukses Pak Arsul, matur nuwun. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Bambang Sadono.